Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Langsung saja, dari kelompok e-voting yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Iqbal, Arfan Jadul Haq, dan Muhammad Helmi Faisal. Apa itu e-voting? E-voting merupakan aplikasi yang berbasis website, memiliki fungsi sebagai penyedia tempat untuk orang-orang yang ingin melakukan voting atau pemilihan dengan berbasis internet. Pengguna juga dapat membuat voting yang bersifat publik maupun private. Tujuan aplikasi e-voting. E-voting merupakan aplikasi yang berbasis website yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat dalam pengambilan suara dalam waktu yang serentak, cepat, dan akurat. Selain itu, e-voting ini dapat diakses dimanapun, kapanpun selagi pengguna memiliki koneksi internet. E-voting aplikasi yang bersifat umum dan dapat diakses oleh semua orang. Untuk kelas dan karakteristik pengguna, yang pertama adalah untuk kelas. User class terbagi menjadi 4. Yang pertama, user yang belum registrasi. Hak akses yang dimiliki sebagai berikut: melihat list voting yang bersifat publik dan mencari voting yang bersifat publik. Dan untuk user class yang sudah melakukan registrasi dapat memiliki hak akses sebagai berikut. Yang pertama, dapat melihat list voting yang bersifat publik, mencari voting yang bersifat publik, bisa memberikan voting, bisa membuat voting juga, melihat hasil voting, mengubah data diri. User yang membuat voting. Ini adalah user class yang ketiga. Hak akses yang dimilikinya sebagai berikut: mengedit detail voting, menghapus voting, melihat hasil voting. Dan untuk user class admin, admin memiliki hak akses sebagai berikut: melihat list voting publik, mencari voting publik dan private, dan juga bisa voting juga, bisa memberikan suara, bisa membuat votingan, bisa menghapus voting tanpa persetujuan dari user terlebih dahulu. Artinya dapat dihapus secara paksa oleh admin apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah tersedia. Selanjutnya yang terakhir, admin juga dapat menerima hasil votingan. Itu saja. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Helmi Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Faisal dengan NIM 130119400. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi rinci perangkat lunak. Yang pertama ada kebutuhan fungsional yang terdiri dari registrasi user, user login, voting, membuat voting, view list voting, hasil voting, dan admin menghapus voting. Lalu ada kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari sistem harus dapat menampung semua user saat voting berlangsung. Kemudian sistem harus dapat memastikan user hanya dapat melakukan voting sebanyak 1 kali. Lalu sistem harus dapat melakukan verifikasi user sebelum user melakukan voting. Selanjutnya, sistem harus mampu menjaga keamanan data baik sebelum voting, selama voting, maupun sesudah voting. Untuk back-end dibangun menggunakan bahasa pemrograman Golang. Untuk front-end dibangun menggunakan React.js, dan untuk database menggunakan NoSQL MongoDB. Lalu ada use case diagram. Di dalam use case diagram ada beberapa aktor.
antara lain pembuat voting yang termasuk sebagai pengguna terdaftar. Lalu pengguna terdaftar dan pengguna belum terdaftar termasuk sebagai user. Selain itu, ada juga admin. Untuk use case, ada beberapa use case, antara lain login, menghapus voting tanpa persetujuan pembuat, membuat banner promosi, registrasi, search voting, view list voting, view detail voting, voting, view data diri, membuat voting, melihat hasil voting, mengedit voting, dan mengundang orang melalui email. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Jadul Haq dengan NIM 13011942777. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna terdiri dari halaman utama, halaman dashboard, halaman list voting, halaman detail voting, halaman manage banner, fitur mengundang seseorang, halaman login, halaman register, halaman buat voting, halaman dashboard admin, dan halaman ubah data diri. Di sini yang pertama ada halaman utama, ada navigasi, banner, lalu list voting dan footer. Terus ada halaman list voting, ada navigasi di sini. Terus fitur pencarian, terus ada list votingnya. Di sini ada navigasi halaman. Selanjutnya ada halaman detail voting. Di detail voting ada list peserta yang mau di voting, ada foto, deskripsi. Di sini deskripsi dari votingnya. Terus ada tombol share dan edit. Tombol edit ini hanya bisa dilihat oleh si pembuat voting. Terus ada fitur mengundang. Di sini ada pilihan untuk mengundang lewat email atau invite lewat link. Terus ada halaman login. Halaman login diisi email sama password atau bisa masuk lewat Google. Terus ada halaman register, isinya ada nama, email, password, atau bisa juga daftar dengan akun Google. Selanjutnya ada halaman dashboard. Di sini halaman dashboard ada list voting yang pernah dibuat, dan di sini ada nama votingnya, tanggal mulai, tanggal berakhir voting, total voters, status. Terus ada tombol untuk melihat hasil dan tombol untuk ke halaman detail. Selanjutnya ada halaman ubah data diri, bisa menambahkan foto profil, bisa mengganti nama, email, atau password. Selanjutnya ada halaman dashboard untuk admin. Di halaman dashboard untuk admin ada tambahan manage banner dan list deleted voting di sidebarnya. Di sini ada list voting yang pernah di delete oleh admin, dan juga ini bisa di undo delete-nya. Terus ada halaman manage banner, bisa menambahkan dan menghapus banner. Selanjutnya halaman buat voting. Halaman buat voting ini memasukkan judul voting, deskripsi voting, tanggal mulai, tanggal berakhir, terus ada data peserta 1, peserta 2, bisa menambahkan peserta lagi jika merasa kurang. Selanjutnya ada antarmuka perangkat keras. Untuk mengakses aplikasi voting dapat menggunakan smartphone, komputer, atau laptop yang terhubung dengan internet dan sudah terinstall browser. Untuk antarmuka perangkat lunak menggunakan MongoDB Atlas untuk DBMS dan virtual private server berbasis sistem operasi Ubuntu server versi 20 untuk menjalankan web servernya. Untuk antarmuka perangkat komunikasi
menggunakan RESTful API yang merupakan mekanisme API yang menggunakan protokol HTTP untuk komunikasi web server dengan klien. Terus ada SMTP untuk pengiriman email undangan ke seseorang. Terima kasih.